teman-teman semua, kembali lagi bersama gua Rasya di channel OA515 dan kembali lagi di segmen OA Diskusi. Dan gua sekarang nggak sendirian, atau di video diskusi sebelumnya kita bareng sama Pais berdua doang, dan sekarang kita bertiga. Ya, kita sekarang mau ngebahas tentang pengalaman-pengalaman kita tentang yang horor-horor. Jadi pengalaman-pengalaman bisnis kita masing-masing, mau itu gue, bokap atau Pais, siapapun bisa bercerita di sini, siapapun bisa sharing-sharing di sini. Jadi siapa duluan yang mau mulai? Aku agak merinding sih kalau kebetulan gini. Ini kan pas banget malam Jumat nih. Ya. Benar. Pas banget. Ya. Jadi namanya orang ya, pasti kan semua punya pengalaman yang serem. Kita nggak bilang horor deh, serem deh kan. Pengalaman gitu ya. mistis Yang berkaitan dengan sisi lain dari kehidupan itu kan ada tuh. Kita kebetulan kita semua muslim kan ya. Jadi kita percaya nih ada apa makhluk halus, dunia gaib, terus jin dan lain-lain kan gitu. Nah, atau pertama mungkin aku mau nanya aja deh dulu deh. Sebenarnya kalau dari kalian nih kan sering nih ya nonton, terus baca buku, terus mungkin pernah ngalamin sendiri, apakah itu ngedengar, ngerasa, ngeliat kan gitu. Pernah nggak ada satu entitas atau satu sosok tuh yang kamu paling nggak pengen banget ketemu gitu? ada. Mulai dari siapa dulu? Coba kamu dulu. Dari gue dulu. Aku pernah ada waktu itu di rumah. Sebenarnya nggak di rumah doang sih. Waktu itu sempat berapa kali ya, di rumah sini sempat, terus di rumah Kediri sempat, di Bangsal sempat. Jadi banyak. Mungkin itu aku anggap sih kayak ini aja sih, cuma kayak apa? Pengen kenalan kalau di tempat baru. Oh, oke. Tapi kalau di tempat yang lama mungkin kayak negor gitu. Kayak gitu aja. Itu apa itu? Bentuknya suara kah? Apa kamu ngeliat kah? Kalau yang di Kediri itu sosok udah nampakin. Serem banget. Di rumah Rejo Mulyo tuh. Apa itu? Itu apa ya? Jadi cuma sosoknya tinggi gitu, nggak tahu cewek atau cowok. Tingginya kurang lebih 3 meter kan. Sampai ke atap gitu. Iya, jadi itu posisinya di ini dekat dapur. Dekat dapur. Dekat dapur yang apa? Dari ruang TV itu, terus pintu kebuka. Nah, itu di situ di pojokan gitu, yang dekat tempat jemuran itu. Oke. Terus di situ jadi tinggi. Kamu lihat apaan? Nggak tahu itu apaan, jadi pokoknya tinggi. Terus aku pikir pohon, terus aku baru ingat situ nggak ada pohon kan, gitu. Terus ya udah warnanya hitam doang gitu. Terus ada apa? Tangannya ada, tangan kaki ada gitu, tapi mukanya nggak jelas. Nggak ada mata gitu? Nggak ada, cuma hitam polos gitu dong. Kayak bentuk kepala terus hitam polos gitu. Ini jadi merinding. Kayak Slenderman gitu loh. Jadi iya, oke. Kayak Slenderman gitu. Jadi cuma wujud bentuk orang tapi nggak kelihatan. Serem juga gue. Kalau kamu apa? Pernah nggak lihat yang benar-benar kayak Rasya gitu? Enggak sih, kalau aku nggak pernah ngeliat langsung. Cuma kalau diganggu kayak gitu pernah, sering. Jadi bentuknya kamu nemuin tuh berupa gangguan ya? Berupa gangguan. Gangguannya kayak apa tuh? Gangguan kayak misalnya lagi sendiri kayak gitu. Terus ini ada yang jalan, banyak suara yang orang kayak jalan gitu, tapi nggak ada orang pun, tidur semua yang ada di sekitaran aku. Dan itu benar-benar tenang, karena aku kalau misalnya keluar kamar itu suka ngecek ya udah pada tidur apa belum. Dan ini juga kan, keluarga lu juga tidurnya nggak di kamar, semuanya di ruang tengah kan. Iya beberapa sih, cuma kalau sekarang emang udah mencar kan. Tapi maksudnya kan kalau misalnya ke dapur itu kan harus lewatin ruang tamu, ruang segala macam. Nah itu tuh benar-benar dalam keadaan tenang, tapi banyak hentakan kaki ketika di kamar. Itu lebih. Tapi nggak kelihatan wujudnya ya? Nggak ada wujud. Kayak kelihatan orang jalan aja, suara aja gitu. Itu juga agak-agak ini sih, menyeramkan juga. Banyak cerita bisa dijelasin, bisa diikutin. Itu agak-agak serem. Oke, itu kan ini apa namanya yang kamu temuin nih ya kan gitu. Tapi
kalau misalkan yang balik lagi yang tadi aku tanya, sosok nih, kita ngomong sosok, Ya. kan kita bisa tahu sosok itu dari film-film lah, apa dari buku cerita atau dari cerita orang, Ya. terus dari macam-macam. Yang paling kamu nggak pengen lihat tuh apa? Dari lu deh. Apa? Yang tadi gua awalnya. Kalau dari aku sendiri sih aku nggak takut sama sosok hantu gitu. Beneran nggak takut, cuma kalau misalnya ngelihat dari video yang Iya, gitu-gitu tuh yang kayak sholat yang nggak beraturan kayak gitu, Nah, itu, terus itu. di dalam masjid atau gimana yang nggak tahu itu benar atau enggak, Iya. cuma creepy aja gitu. Ngerasa kayak merinding. Iya, bener-bener itu hal yang paling takut. Jadi apa Jujur namanya? itu apa ya? Lebih ngeri ngeliat kayak gituan dibanding ngeliat setan-setan yang udah kita tahu. Sholat yang nggak beraturan tuh gimana? Bapak belum pernah lihat. Oh, yang Ada Jadi yang dia sholat gini-gini gitu, jadi tapi dalam ada- keadaan masjid yang gelap. Iya, jadi ada. Jadi kayak dia di dalam musola. Terus habis itu dia apa namanya? Dia sosoknya cewek pakai mukena. Gitu. Tapi sholatnya gitu aneh. Jadi itu sholatnya gini. Oh, itu mah aliran sesat kali. Ya nggak tahu. Tapi dia sendiri, Tapi dan dia itu sendiri. juga di musola. Sendiri. Musolanya pun tertutup. Sendiri di musola gelap. Kirain lagi jam misalkan sholat maghrib, kan tahu kan habis sholat maghrib tiba-tiba ada yang sholat. Nah ini Oh, itu kan sholat sunnah kalau itu. Bukan, enggak, maksudnya tiba-tiba ada yang sholat isya sendirian tapi yang gini-gini. oh enggak, ini Aliran sesat itu. ini posisinya ini sholat sendiri, dan sholat itu nggak beraturan, dan itu kayaknya nggak di jam waktu sholat Iya. fardu gitu. Oke. Karena soalnya posisinya musolanya sepi dan gelap gitu. Terus ada juga lu pernah lihat nggak yang video yang apa orang tidur di musola terus pas dia kebangun ngevideoin yang sosok lagi sholat tinggi gitu. Oh iya, Nah, pernah kan lu? yang di share itu kan Iya, dia yang tidurin, yang Iya. lagi tidurin itu di belakangnya. Ada itu juga serem tuh. Atau yang sholatnya begini tapi rukunya kebalik. Oh kalau itu prank. Itu prank. Itu beda. Itu beda. Itu wah. Itu buat ngerjain orang seru. Itu pakai mukena tapi badannya Ya, kebalik. Iya. Iya. Tapi itu mengerikan loh kalau ada. Iya makanya itu. itu beneran Oh, ada aku kayak tahu gitu. tuh kalau yang di film itu kan pernah nonton film ini nggak? Makmum nggak? Makmum ya, tahu makmum. Yang ada yang ngikutin dari belakang. Oh, itu tahu. Itu juga mengerikan loh. Iya. Dan itu banyak terjadi gitu. Itu biasanya terjadinya kalau orang-orang lagi sholat tahajud ya biasanya gitu ya. Enggak juga. Katanya gitu biasanya. Sholat malam. Ya. Sholat malam. Ya mungkin ya gitu. Sholat Tapi sepertiga malam. kayaknya sih misalkan sholat maghrib di rumah sendirian juga bisa gitu. Gitu loh. Tapi itu juga apa ya, itu apa sih, jin ya? Yang jin ikut baik sholat gitu ya. Nah, jin baik. Terus agak ngeri juga sih gitu. Oke, kalau kamu selain yang itu, yang sosok yang sholat nggak beraturan tadi, Sama sih, aku lebih takut sama yang kayak gituan soalnya dibanding sama yang kayak setan-setan yang di film-film yang kita tahu gitu, kayak apa Mr. P gitu atau Mbak K gitu. Aku tapi nanti kalau misalkan ketemu beneran takut. ya takut cuma nggak setakut kayak yang ketemu kayak gituan gitu loh. Rasanya beda, rasa merindingnya tuh beda gitu. Menurut aku, ya itu ya memang menakutkan sih gitu. Cuma kalau aku pribadi nih, yang aku paling nggak pengen ketemu itu ya Mr. P itu. Iya sih, itu serem. Itu serem. Karena Mungkin juga karena apa ya? Karena film-film yang bertema kayak gitu. Iya, kita tonton, mungkin. terus dibikinnya serem gitu kan. Terus jadinya kita nggak pengen ketemu. tapi itu aku yang nggak pengen banget lihat gitu, karena aku udah pernah di rumah. sini. Heeh. Nah, bisa ini menarik Is, kayaknya Is. Bisa kita tanya-tanya dan kita Mengerikan, bisa gimana, Om? ceritakan. Jadi gini, ini kejadian ini anak-anak masih kecil kan, Iya. gitu. Aku lagi ngelonin adiknya dia nih kan, gitu, masih bayi gitu. Siapa Raisa? Terus ya kan tahu sendiri ya, rumah kita kan agak-agak creepy kan. Dulu. Gitu. Sebelum di ngajiin. Ya, agak-agak creepy gitu. Itu aku tidur itu yang sekarang jadi ruang baca tuh. Oh iya. Ya kan, yang ada lemari, tangga. Iya. Nah. Aku tuh tidur gitu. Tidur itu kayak ngimpi, tapi nggak ngimpi gitu. Itu tuh tiba-tiba mukanya nongol dari arah
tangga. Oh jadi dia berdiri apa? Begini. Berdiri? Enggak, begini, miring begini. Oh miring tiduran gini? Jadi miring begini, enggak tiduran banget, ya agak begini Dia agak nyerong gitu agak ya? nyerong. Menampakin muka. Itu benar-benar itu tuh pocongan, Kamen Rider Forza lah. mukanya serem. Mukanya kayak gimana? Bisa Terus jelasin? aku, Mukanya kayak gimana? Bisa jelasin nggak? Pucet gitu. yang kayak jerangkong gitu, kayak bentuknya udah kayak mau tulang gitu, tapi masih ada kulitnya yang Ya. gini, terus matanya gede gitu, hidungnya nggak ada. Hancur udah tuh mukanya. Terus kayak jeringai gitu. Itu aku tuh nggak tahu ya ini apa namanya, setengah ngimpi setengah enggak, aku nggak tahu gitu ya. Itu tuh aku nggak bisa gerak Oh kayak rep-repan gitu. gitu, Iya kayak rep-repan ya. mau gerak tuh nggak bisa. Terus begitu udah bisa, begitu Hilang. hilang. Dia kayak rep-repan ya. Itu aku yang paling nggak tahu ya, yang ngerasa tuh gue tuh belum pernah, atau amit-amit dah, diliatin sampai segitu jelasnya tuh belum pernah. Baru itu. Baru itu. Kan ada nih yang katanya bentuknya beginilah, terus ada yang katanya tinggi gede. Tapi Itu enggak, itu kayak orang biasa. Ini begini, terus dia gini sambil ngeliatin gitu. Dan itu makanya aku bilang ini yang aku paling nggak pengen lihat tuh itu, karena ya itu tadi pengalaman yang Tapi kayak pengalaman-pengalaman gitu di rumah kita banyak banget ya. banyak. Banyak banget ya. Itu mulai dari anak kecil lari-lari, Iya. terus apa namanya, daun yang goyang sendiri satu biji, Terus habis itu yang gitar jatuh. gitar jatuh, terus yang orang jalan, itu orang jalan, Tep kaki gitu. orang jalan tuh biasa. Kalau kamu tadi sosok yang sholat nggak beraturan, Iya. ya kan? Gitu. Kalau aku kan tadi pocongan Pocong. gitu. Karena aku juga barusan punya pengalaman nggak enak kan. Barusan. Iya, baru-baru aja kan. Jadi aku sama Rasya nih ceritanya ke rumah BHP nih, ke rumah lama. Oh iya. Itu dalam gelap, siang-siang nih kita ngomong, dalam gelap kita masuk ke rumah. Kita kan nggak nyangka ya. Iya. Nggak Nggak nyangka. tahu Pak, ceritanya jangan dari situ. Jadi gini Is, jadi rumah BHP itu masuknya kan dari pintu samping. Iya. Nah pintu samping itu, jadi pas masuk itu depannya ada pintu, kiri pintu. Jadi yang kiri ini pintu kamar mandi, yang kanan ini pintu gudang. Tapi ada Oh, iya. kamarnya. Nah ini ke kanan, jadi kayak ke arah ruang tengah gitu. Nah ke arah dapur itu kan ada pintu lagi masuk. Itu pas masuk itu ada beberapa pintu ya? Ada dua ya? Ada dua pintu. Ada dua ruangan kan? Satu ke dapur, satunya dulu bekas ruang rekamannya bapak gua. Jadi kayak ruang Kayak ruang TV. gitu. Nah di situ ternyata gelap, lampunya nggak nyala, terus kemudian ditaruhin barang-barang itu. Ya, niatnya kita ngecek situ tuh mau ngeliat kondisi ruangannya Ruangannya gimana. karena kan mau ada yang Mau ngecek-ngecek ya, langit-langit. jadi kita pertama nyenterin tuh plafon, Iya, pada iya. jebol nih gitu kan awalnya gitu. Sampai pas kita nyorot ke pojokan, seret, ih, apaan tuh gitu kan? Diem gitu Apaan tuh? semua gitu. Tiba-tiba kita mundur teratur gitu. Tapi yang pertama kali lihat gua. Iya. Nah, tapi gua diem doang. Pas ngeliat gitu gua diem kayak, ih, apaan tuh? Terus bokap gua komen. Gua pikir gua doang yang ngeliat, ternyata bokap gua juga ngeliat kan gitu. Ih, apaan tuh gitu kan. Terus kabur. Ada yang iseng nih, dia bikin pocongan gede gitu. Ini segitu tuh. Oh, langit-langit Kan kaget gue. Jadi apa namanya, siang-siang masa gue ngeliat beginian, apes banget kan gitu. Terus Jadi mundur teratur kita. Begitu di luar cerita nih, kebetulan ada tukang-tukangan. Jangan ada penampakan. Ya akhirnya ya udah, ayo kita cek lagi. Ternyata bukan, ternyata Patung. bikinan. oh, Patung yang Dilapisin kain putih, dibentuk kayak pocongan, kan bangsa tuh bikin. Gitu. mungkin ada barang apa mungkin jadi nakutin apa gimana? Ya pokoknya ada lah yang iseng di situ gitu. Emang dibuat-buat iseng atau Iya, emang gimana? dibuat iseng gitu. Awalnya nggak ditaruh di situ. Oh, awalnya nggak di situ. Awalnya nggak ditaruh di dalam situ. Oh, tapi tahu itu sebelumnya udah pernah tahu itu patung. Enggak tahu, kita karena gue nggak pernah lihat. kesana. Iya, nggak pernah Oh, lihat. berarti baru pertama kali Lihat ada begituan kan, resek Nah, lah. tapi kata yang jaga di situ ceritanya tuh
patung itu tuh nggak di situ awalnya. Patungnya tuh awalnya di luar ruangan itu, di luar. Jadi dekat pintu dapur. Oh, di bawah tangga. Jadi Iya. kesannya lebih horor lagi sebenarnya sih. Oh, Dia cerita katanya waktu itu mau nyalain lampu megang gini, apaan nih pas disenterin, bang gitu depan muka gini. Tinggi lagi ya? Iya, gitu. Terus dipindahin ke dalam gitu. Aku nggak suka soalnya prank-prank dengan hantu gitu, nggak suka. Ya, agak lucu ya kayak ini juga bikin shock jantungnya. Bikin jantungan. Gitu. Sebenarnya gue bukan orang yang penakut. Itu masalahnya kalau tinggal sendiri. Iya sama. Gue juga bukan orang penakut. Tapi creepy juga kalau kayak gitu. Iya. Tapi baru-baru ini juga waktu sebelum bapak kesini kemarin, itu juga aku ngalamin di rumah. Tapi cuma gitu gangguan-gangguan suara gitu. Tapi ini unik. Jadi ceritanya gini. Di rumah itu kan aku kalau nggak salah baru balik dari kantor itu jam 1. Jadi nyampe rumah aku rebahan habis bersih-bersih kan rebahan tuh di kasur, main HP, masih mau nonton YouTube. Terus aku ngedenger nih dari plafon nih ada suara kayak tikus di plafon gimana sih, tapi bukan tikus. Nah, terus habis itu tiba-tiba dari pintu ada yang ngetok, Pak. Dari pintu kamar ada yang ngetok dari luar gitu. Diketok tak 3 kali gitu. Terus aku pikir Pak Herman kan, positive thinking tuh aku di situ. Aku pikir Pak Herman, panggil Pak Herman, nggak nyaut. Terus tak buka pintunya, aku nggak mikir apa-apa di situ. Dibuka nggak ada orang, makin merinding dong gue kan gitu. Tutup lagi, kunci pintu. Udah, gue nggak mikirin lagi tuh. Ternyata ngetokannya itu ada ketokan lagi, tapi nggak di pintu itu, nggak di pintu kamar, dari pintu luar, dari pintu yang kaca. Udah gitu. Pas aku buka gorden gini nggak ada orang juga, udah makin panik dong gua kan. Makin panik. Terus ada lagi ketokannya, tapi nggak di situ, pindah. Ketokannya dari pintu kamar mandi kan copot tuh. Terus bapak taruh di samping kan. Nah, ketokannya dari situ, dari dalam. Itu dalam satu waktu gitu. Iya, jadi kalau nggak salah cuma selang 5 menit apa, ada ketokan gitu. Nengok nggak Tapi ngecek. emang di rumah itu sekarang ya balik lagi agak tricky juga gitu. Karena udah lama nggak ditempatin. Cuma kan karena kita yang punya, Jadi udah biasa. ngerti lah karena Karena rumah sendiri. dan emang sengaja digelapin Oh iya. gitu. Digelapinnya juga ada alasannya kan gitu. Kalau kamu apa, ada nggak Yang di mana nih? yang bisa dialamin sendiri atau bisa cerita dari temen kan gitu kan? Aku sebenarnya pengalaman gitu tuh banyak loh. Mau di sini, mau di Kediri, mau di rumah ibu itu banyak sebenarnya. Cuma berusaha tak lupain gitu loh. Karena Ada nggak yang paling gitu. yang paling menakutkan tuh bersinggungan dengan hal-hal kayak gitu tuh ada nggak? Ada. Itu waktu kalau nggak salah waktu baru-barunya aku di situ deh, baru-barunya sekolah di Kediri. Itu kan aku kan sempat nggak masuk tuh, tidur di ruang tengah di ruang TV. Dia kan sekolah gitu kan. Habis tak anterin, Siang. enggak. Itu pagi-pagi masih jam 8 atau jam 9 gitu. Pokoknya setelah nganterin Tia sekolah kan aku balik lagi ke rumah tidur gitu. Tidur di tengah, nggak di kamar. Nah, tidur di tengah itu kan Bapak tahu kan pintu yang ke belakang itu kan macet tuh. Emang harus agak effort kan buat ngebuka gitu kan. Itu tuh jadi pintu aku tutup rapet, tak kunci pintunya gitu kan. Nah, udah dikunci, aku lagi tidur nih enak gitu kan, terus kebangun tuh sekitar jam 10 atau setengah 11 gitu. Nah, lagi main HP, itu pintu ada yang gedor lagi gitu. Siang dong. Pagi itu udah masih pagi hitungannya. Jadi gedor kayak digebrak pintunya gitu loh. Kayak gitu ya. Repin juga ngalamin gitu. Repin pas tidur di situ Mungkin sendiri. kasih tahu dia nggak boleh tidur. Tapi itu kayak apa ya? Aku nganggepnya waktu itu kayak, wah kenalan nih kayaknya nih gitu. Aku nganggepnya gitu. Iya kan gitu. Kenalan nih kayaknya nih gitu. Digedor, masalahnya digedor bukan. Kamu ada nggak ini? Kalau aku sebenarnya gimana ya? Bukan rasa yang paling sering ngalamin, cuma keluarga aku tuh sering banget ngalamin tuh, sering banget. Dari orang yang sirik, apa-apa aja tuh ada. apaan tuh bentuknya kiriman apa? Kiriman. Santet dong berarti. Kiriman.
Ya kita nggak tahu orang. nggak bisa bilang santet, nggak bisa bilang apa gitu. Iya, Ya dikirimin gitu. dikirimin. Itu bentuknya apa, berupa barang, Barang. apa sosok Barang. barang. Barangnya itu dia bentuknya keris. Keris. Nah, itu tuh letaknya kan aku ada taman, ada garasi kan di rumah. Iya. Nah, ada di taman di ujung sebelah pohon gede gitu. Nah, itu nggak sengaja ketemu karena emang biasanya kan taman itu dibersihin kan. Kayak gitu. Nah, Jadi pas kerisnya ketemu di situ. kerisnya ketemu di situ pas lagi bersih-bersih. Pas lagi bersih-bersih ketemu. Nah, yang nemuin itu bapak atau ibu gitu. Udah kan, nah ini keris dari mana nih? Kayak gitu kan kita nggak ada yang tahu. Kira udahlah dibawa ke orang yang tahu kayak gitu. Ya. Nah ternyata keris ini tuh entah kiriman atau gimana, nah itu dari kakek aku. Jadi entah jadi wejangan atau apa, cuma kata orang pintar itu dari kakeknya. Tolong disimpan. Atau si orang pintar ini tolong disimpan, jangan kasih orang atau gimana. Kalau enggak titipin aja ke aku, nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya kamu emang nggak mau nyimpen ya, nggak mau kayak gitu. Karena itu ditutupin gitu sama kain putih, itu disimpan di lemari. Ya kan? Sampai sekarang. Nah, pas disimpan entah berapa jangka waktunya, pas dicek lagi di lemari udah nggak ada. Terbang. Sedangkan semuanya pun gak ada yang berani karena kan udah dibilang ini harus disimpan, gak boleh kasih ke siapa-siapa dan gak boleh dilakuin buat apa-apa kan. Entah buat ngejagain kita orang di rumah semua atau gimana, tapi gak boleh lah kayak gitu. Nah itu entah berapa jangka waktunya, nggak sampai setahun hilang kayak gitu. Itu mah bukan kiriman yang jelek berarti. Iya, makanya entah kiriman atau apa, cuma Ya, aku nggak tahu, cuma kalau biasanya yang aku dengar itu kalau tiba-tiba dia hilang tuh biasanya mungkin dia datang pas lagi ada masalah besar. bisa Dan jadi. itu mungkin juga apa namanya, iya tadi itu ada teguran. Iya. Gitu. Ya, teguran. Nanti begitu apa namanya udah nggak ada, hilang kan gitu. Terus yang paling mungkin sih adalah memang ini kayaknya mau diwarisin sesuatu gitu. Tapi karena nggak ada yang mau, ya udah dihilang Ya, nah gitu. kalau buat yang waris itu tuh dulu aku manggilnya mbah kan. Mbah aku orang Jawa itu ini bilang ke mama, mau nggak diturunin gitu, tapi ngomongnya empat mata kayak gitu. Aku tahu karena diceritain kan. Terus kata mama nggak mau, nggak kuat gitu. Terus habis itu ya udah entah mau gimana kan. Ini sih lebih ke arah yang nggak serem ya. Iya. Nah kalau yang sosok-sosok gituan ada, cuma balik lagi aku kan nggak pernah lihat. Cuma sosok pengganggu ada. Jadi waktu itu aku kan masih sempat syuting itu kan, yang sampai 4 yang lu ceritain ke gua waktu itu ya. Iya. Nah, jadi tuh aku ada di salah satu tempat wisata di sini, wisata Pramuka. Nah di situ aku balik syuting antara jam 1 sampai jam 2 pagi sama mama. Terus habis itu udah selesai nih. Terus dijemput sama bapak. Dijemput sama bapak, kita naik motor dulu, aku masih kecil jadi masih bisa bertiga tuh dulu. Kayak gitu. Nah, terus habis itu kondisi kan udah malam banget, udah mau pagi, malah udah masuk jam pagi. Kita di kendaraan bermotor itu aku ini jalan di sini aja. Aku kan karena di depan dia suka merhatiin, dan aku masih ya 12 tahun atau 11 tahun. Nah, aku di situ kan kayak ada sebuah aula gitu. Di situ tuh kayak entah bentuk salib atau gimana. Nah, itu sempat beberapa kali kok aku bilang ini lewat sini mulu. Kayak diputer-puterin aja. Diputer-puter. Kayak diinin sama setan keder gitu. Nah, ada setan keder. Nah, habis itu kita semua kira ini sadar kalau misalnya kok di sini mulu, kita nggak ketemu jalan keluarnya itu sampai 40 sampai 1 jam. Kita muter-muter aja tuh. Akhirnya setelah kita muter-muter ada warung. Terus kata ibu atau mama, coba tanya sama penjaga warung. Kira tanya lah, bapak yang nanya. Bu, maaf mau nanya. Oh iya, kenapa Pak? Ini jalan keluar kemana ya? Kok kita dari tadi muter-muter terus gitu? Terus dia langsung nunjuk kayak gini. Itu jalan keluar.
Terus ada Ada. Di sebelah kanan aku, ini aku. Ini nih, itu workshop apa, coffee shop depan itu bener-bener. agak serem juga ya. Kayak gitu. Tapi serem ya orang begituin ya. Iya. Mungkin ada kesalahan apa yang Dilakuin di situ, salah ngomong atau salah. Karena gini, ini bukan pengalamanku sih, gitu. Itu pengalaman temenku. Jadi waktu itu tuh dia, ini kebetulan orangnya orang Kediri nih. Gitu. Waktu kecil dia sama keluarganya wisata, rame-rame sama tetangganya lah kan gitu. Jadi wisata bareng-bareng ke Kelut ya. Gitu, ke Gunung Kelut gitu. Istilahnya agak nyombong lah. Oh iya paham. Gitu, istilahnya. Ini dulu nih apa keluarga aku ini nanemin di sini semua ini kan gitu dia ngomong. Nyombong lah ya. Nyombong lah kan gitu. Terus begitu selesai jam wisata mau pulang kan, turunlah dia. Nah, ceritanya nih kepisah nih. Oh, rombongannya kepisah. Dia kepisah nih, temanku nih sama ibunya kepisah dari rombongan. Gitu. Itu katanya tuh jalan nggak nyampe. Itu hampir 5 jam. Oh, jadi jalan turun itu katanya kayak nggak nyampe kok jauh banget. Padahal dari atas dari tempat parkiran yang mau ke kawah itu sampai ke bawah itu kan nggak nyampe sejam. Nggak nyampe. Jadi dia jalan gitu ya, kayak ini apa lewat tangga itu katanya tuh sampai lama gitu tuh nggak nyampe gitu. Mikir kan gitu. Ini orang tuanya yang mikir nih gitu. Jadi salah ngomong apa ya gitu, atau salah berbuat apa kan gitu. Nah, baru inget dia. Terus kira dia ngucap, dia batin, minta maaf kalau udah ngomong kayak gini. Ternyata dia lanjutin jalan itu nggak sampai setengah jam itu nyampe ke parkiran. Oh, ke keluar itu. Nah, terus itu dalam kondisi itu udah gelap. Mungkin perasaannya dia nih ya, mungkin baru sekitar sejam atau 2 jam jalan gitu. Tapi orang-orang itu nungguin di situ tuh ternyata udah 5 jam. Gitu. Dia ke orang yang tahu lah kayak model kuncennya gitu. Jadi menurut kuncennya itu ya pertama ya jelas karena dia salah ngomong itu. Iya. Agak nyombong kan gitu. Karena si yang nunggu di Gunung Kelut itu kan nggak suka gitu. Nggak suka kalau ada yang nyombong, ada ini ya, kalau ini nyombong terus berbuat yang aneh-aneh kayak buang sampah dan lain-lain itu tuh nggak suka, makanya dia digituin dan nggak tanggung-tanggung. Ternyata dia 5 jam meskipun dia ngerasanya nggak selama itu gitu. Ternyata dia udah nggak ketemu tuh atau nggak nyampe tuh udah 5 jam, udah dicari nggak ketemu dan lain-lain gitu. Sampai dicari nggak ketemu juga. Sampai ada gitu. pencarian dari orang gitu. Sampai 5 jam gitu. Nah, itu mungkin yang kaitannya sama yang kayak kamu cerita tadi gitu. Makanya aku tanya ada salah ngomong kah atau ada salah berbuat apakah gitu, makanya terus diputer-puterin. Karena kalau kayak di Wisata Pramuka ini emang dari dulu udah sama kan gitu, dari mulai pohonnya masih gede-gede gitu, terus belum lagi ada danaunya kan gitu. Iya, benar. Semuanya serem semua. Tempat mana yang paling serem yang pernah kamu datengin? Tempat mana yang paling serem? Mana ya? Mau jawaban serius apa jawaban bercanda? Enggak serius. Enggak, kalau jawaban bercanda gue bakal jawab rumah hantu PRJ loh. Oh iya. Oh masuk. Iya, kita masuk berempat kok. Tapi kamu pernah nggak? Ini kita ngomongin rumah hantu dulu ya. Pernah nggak lihat dia masuk rumah hantu nangis? Elah, jelek banget. Oh, ada lagi nangis. Ada. Di waktu di Malang dulu. Udah gede loh, SMP. Jadi ada tuh di Jatim Park. Enggak, di Batu BNS. Hantu Night Spektakuler. Itu ada rumah hantu emang. Masih kecil-kecil tuh gitu.
ayo masuk semua, nggak bisa. Ternyata satu berkhianat lari. Satu Kan lari. gitu. Satunya apa? Terus Eh, yang dua di sini, oh iya. yang satu digendong. Terus yang gede-gede kan bangke lah. Ambil narik-narikin baju bapaknya gitu. Kan kurang ajar. Sebenarnya begitu setannya nongol semuanya. Yang gedean gitu juga. Di belakang. Tapi kan yang lucu. Semuanya begitu kan kampret. Udah yang cewek-cewek kan begini di sini kan. Jadi semua keluar air mata. Coba ada tarik-tarikan tuh. Iya, abis gue. Yang apa namanya, yang ini begini semua pokoknya pada begitu keluar semuanya berlinang air mata Sama ingus. nggak terkecuali yang gede kan bangke. Gak ada yang bisa diandelin berarti tuh. Yang satu kabur Wah. lagi. Kagak jadi masuk. Iya. Itu yang lucu. Balik lagi. Balik lagi Yang kita. apa namanya, yang tempat yang paling serem yang pernah kamu datengin. Tadi kan kamu misalkan contoh kayak wisata pramuka tuh, itu juga serem sih. Gitu. Kalau kamu apa? Apa ya tempat yang paling serem didatengin itu bingung sih. Justru aku bilang malah lebih serem di rumah sendiri. Beneran. Iya. Lebih serem di rumah sendiri. Aku ngasih gitu ya dibanding kalau Iya, jadi kalau ke tempat serem itu sebenarnya kan either kita atau sengaja emang pengen tahu datang kan gitu, atau nggak sengaja lewat. Nah kalau yang nggak sengaja lewat tuh ada tempat yang aku tuh apa ya, merinding aja lewatnya. Itu yang arah Karanganyar itu. Oh iya bener itu. Itu Karanganyar. Jadi Iya, benar sepanjang jalan itu kan jalannya Gelap. naik, Oh. nggak ada lampu, Nggak ada warung. nggak ada warung, sama Dieng. Oh dia aku belum pernah. Nah kalau Dieng tuh ceritanya balik ke tahun 2000 apa 2001, 2001 ingat. Kalau yang Karanganyar tuh rame-rame yang mana kan? Oh, Itu iya. kita dari Karanganyar dari, daerah dari Kediri mau balik itu ke Jakarta itu tapi memang mampir Jogja dulu. itu menggelap jalanan. Jalur selatan lah itu. Kalau yang Dieng sama jalur selatan juga itu kita emang sengaja nih dari Kediri lewat jalur selatan Oh iya. gitu. Terus sampai sana sampai ujung-ujungnya sampai ke Purwokerto. Purwokerto, terus tembus Brebes gitu. Itu jalanan dulu cuma satu jalur, Oh cuma satu jalur. tapi aspal. Terus Itu isinya hutan semua, kiri kanan. kiri Oh kanan. kayak alas roban gitu ya. Wah, alat toban mah belum, masih kalah lah gitu. Jadi mau menjelang maghrib itu kita masih ada di tengah-tengah pegunungan Jalan Dieng itu. Itu rasanya creepy banget. Kayak takut disasarin gitu kan. Pokoknya gimana caranya sebelum maghrib kita udah harus keluar dari situ. Nah, masalahnya kalau misalkan kesasar di situ bingung. Iya, kalau udah malam gawat Bingung, gitu. iya. Nah itu dikebut sekebut-kebutnya. Waktu itu masih pada bujang-bujang kan, belum pada Tapi satu mobil berapa orang? berempat. Oh berempat. Aku, Om Yoga, Om Dharma, sama Bapak Ferry itu. Oh. Gitu. Jadi itu dulu dikebut sekenceng-kencengnya supaya segera keluar dari situ. Karena tuh perasaan nggak enak aja. Tapi di perjalanan sampai keluar itu jamnya ini apa? Maksudnya waktu. Tepat waktu. Iya, jadi pas azan maghrib tuh pas keluar. Pas ketemu jalan gede. Gitu. Nah, kalau cerita-ceritanya orang memang kalau malam kan nggak disaranin ya, kecuali udah pengalaman sekali Iya. itu. Gitu. Karena banyak kejadian-kejadian yang nggak enak gitu kalau di gitu. Ada aku punya satu pengalaman nih, masih muda juga. Nggak deh, udah punya anak Rasen. Waktu tahun-tahun 2007 2008 lah. Jadi dulu masih ada acara berburu hantu tuh. Uka-uka, berburu hantu dan lain-lain gitu. Uka-uka deh. Sama itu dunia lain. Dunia lain dan Yang gitu-gitu kita lah. setuju. Iya. Nah, aku kan punya teman-teman kan ya, teman-temannya yoga nih juga kan. Kita lagi ngumpul, iseng nih ceritanya. Uka-uka yuk gitu. Mana? Bogor. Mana? Dramaga. Set. Zaman itu namanya dermaga itu wah gelap banget.
kampus IPB itu. Iya. Oh iya. Ini nggak tahu nih masih ingat nggak pada ya. Jadi kita jalan ke situ, masuklah ke kampus IPB yang paling belakang. Di situ aku bawa handycam, Buat ngerekam. sama bawa kamera digital dulu. Berarti emang udah niat buat Iya. rekam. Udah niat buat hunting gitu. Dasarnya ini kan, ya Bisa masuk. iseng. Akhirnya masuk dah ke kampus IPB, jalan ke itu yang paling belakang. Aku nggak ingat, aku lupa isinya siapa aja, tapi yang itu jelas berlima tuh. Gitu. Jadi ada Om Yoga, ada aku, ada Om Denny. Kalau nggak salah ada Om Dodi juga deh. Gitu. Iya. Gitu. Aku lupa. Nah, deh, aku ngerekam gini kan. Terus yang satu pakai kamera digital tuh, iseng aja, kaca dibuka, cepet. Kita tuh nemu di dalam kampus itu nemu ada pohon gede. Ya. Beringin. Nggak tahu, gelap sih. Aku nggak ngeliat pohonnya Sama apa. batangnya aja gede gitu. Kita muterin itu tuh. Temanku kan cekrek gitu. Tiba-tiba begitu dia lihat langsung, astagfirullahaladzim, kata dia begitu, langsung ditutup kaca. Kenapa? Enggak, jalan keluar, kata dia gitu. Emang fotonya foto apa? Ini ada asap melingkar begini. Di pohonnya? Di bawah, di tanah begini. Oh gitu. Itu. Itu fenomena apa aku nggak tahu, nggak bisa jelasin sampai sekarang, dan kayaknya fotonya sih masih ada. Gitu. Emang itu kamera apa kamera siapa? Kamera digital, kamera dulu punya kantorku. Oh. Gitu. Kamera digital cuma 3,2 megapiksel atau 4 megapiksel gitu. Iya. Gitu. Zaman dulu. Kira keluar kita. Nyusurin tuh jalan yang Bogor arah Pamulang. Oh, ya. Kan masih banyak rumah-rumah gelap gitu, bukan rumah gelap sih. Rumahnya jarang-jarang tapi isinya gelap gitu. Ya. Terus aku video ini kok perasaan ada yang kelihatan apa ya kan gitu. Sambil ngeliat ada yang duduk di atas genteng. Terus? Ada yang duduk, perasaanku ya dia duduk gitu, dia rambutnya panjang terus pakai baju putih gitu, duduk di atas genteng gini. Karena aku ngeliatnya baru begini, tapi ini video nggak kamu. Tapi yang di video sempat terekam? Ada, tapi nggak jelas ininya. Oh, nggak jelas. Nggak sejelas penampakan fenomena yang asap putih itu. Dan ada. nggak sejelas yang dilihat gitu? Nggak sejelas yang aku lihat gitu. Waktu itu aku agak-agak nggak berani cerita di mobil itu. Gitu. Udah. Pas balik ke rumah nyampe kita buka lah tuh. Lu kenapa tadi? Gitu. Lu lihat aja bang katanya gitu. Ini apaan gua nggak tahu gitu. Wah, apa nih gitu? Asap putih gitu. Sampai sekarang yang di dalam PB itu. Sampai sekarang kita tuh nggak tahu itu apa. Gitu. Karena tuh fotonya kalau nggak salah masih ada tuh di harddiskku tuh. Itu yang sampai sekarang nggak terpecahkan. Terus yang tadi yang aku lihat itu ternyata kerekam juga meskipun nggak jelas gitu. Itu ini apa ya? Gitu. Terus begitu pada nanya, ini ada apaan nih? Itu yang gue lihat tadi. Apaan? Ya itulah pokoknya gitu dia anunya panjang terus pakai baju putih gitu, dia lagi nongkrong itu di atas gitu. Kalau itu sekali-sekalinya dan nggak berani diulangin lagi. Kalau mau positive thinking itu dia lagi ngeliat bintang itu sebenarnya. Tapi ada traumatik sendiri Om setelah hunting kayak gitu? Enggak, cuma kita jadi mikir aja kalau untuk ngelakuin lagi. Masalahnya juga mungkin kalau umur segitu ya kamu gini sekarang waktu itu ya takut juga. Ini buat sharing aja. Gitu. Kayak ceritain pengalaman aja gitu. Nah teman-teman mungkin segitu aja buat diskusi kali ini dengan cerita-cerita horor pribadi kita semua. Dari bokap nyeritain soal apa, gua nyeritain soal apa, Pak juga nyeritain soal apa, soal tentang kejadian-kejadian mistis kita gitu kan. Ya gitulah pokoknya. Yaudah segitu aja. Stay tune terus di channel OA515. Jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa subscribe. Yang paling penting. Thank you.